Bayangkan sebuah sore yang tenang di pesisir kota kuno bernama Miletos, lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Angin laut bertiup lembut, dan seorang pria muda berdiri menatap cakrawala. Ia tidak sedang mencari kapal, bukan pula menanti kekasih. Ia memandangi laut sambil bertanya dalam hati, dari mana semua ini berasal? Bukan dari dewa-dewa, bukan dari legenda, tapi dari sesuatu yang lebih mendasar, lebih sejati. Nama pria itu adalah Anaximandros. Ia bukan raja, bukan pendeta. Ia hanyalah seorang pemikir muda yang pada akhirnya akan mengguncang fondasi cara manusia memandang alam semesta. Inilah kisahnya. Anaximandros lahir sekitar tahun 610 SM di Miletos, sebuah kota yang kini terletak di wilayah Turki modern. Namun pada zamannya, Miletos adalah pusat peradaban, perdagangan, dan gagasan. Di kota ini, pelaut dari Mesir, pedagang dari Babilonia, dan ilmuwan dari Yunani bertemu, berdiskusi, dan bertukar ide. Anak-anak tumbuh besar dengan mendengar kisah-kisah dewa, tetapi juga dibesarkan dalam suasana yang penuh rasa ingin tahu dan eksplorasi. Dalam dunia seperti inilah, Anaximandros dibesarkan. Dan di tengah dunia yang syarat mitos, ia belajar dari seorang tokoh penting, Thales dari Miletos, yang disebut-sebut sebagai filsuf pertama dalam sejarah barat. Thales mengajarkan bahwa segala sesuatu berasal dari air, bahwa air adalah unsur dasar kehidupan. Tapi Anaximandros tak puas dengan jawaban itu. Mengapa air? Tanyanya. Mengapa bukan sesuatu yang lebih netral, lebih asli dari semua unsur yang kita kenal? Anaximandros mulai berpikir lebih jauh dari gurunya. Ia tidak ingin sekadar mengganti dewa dengan air. Ia ingin tahu prinsip terdalam yang melahirkan segala hal. Dari sinilah lahir salah satu gagasan paling menakjubkan dalam sejarah filsafat. Anaximandros memperkenalkan satu kata yang akan menjadi tonggak sejarah pemikiran, apeiron. Apeiron berarti yang tak terbatas, yang tak terdefinisikan, yang tak terhingga. Menurutnya, segala sesuatu berasal dari apeiron, bukan dari api, air, tanah, atau udara, melainkan dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sentuh, atau ukur. Dan dari apeiron inilah lahir segala sesuatu, bumi, langit, bintang, manusia, bahkan waktu. Bayangkan, seorang pria pada abad ke-6 sebelum Masehi, tanpa teleskop, tanpa laboratorium, menyatakan bahwa ada realitas tak terlihat yang melahirkan segalanya. Ia menciptakan konsep yang jauh mendahului fisika kuantum, teori medan, dan pemikiran metafisika modern. Anaximandros tidak hanya berpikir tentang asal mula benda. Ia juga mencoba membayangkan struktur alam semesta. Baginya, bumi tidak ditopang oleh apapun. Ia mengambang di tengah ruang karena tidak ada alasan untuk bergerak ke atas atau ke bawah. Ini terdengar biasa hari ini, tapi di zamannya, ini adalah pemikiran revolusioner. Kebanyakan orang percaya bahwa bumi ditopang oleh dewa atau berdiri di atas seekor kura-kura raksasa. Lebih jauh lagi, Anaximandros membayangkan bahwa bintang dan matahari adalah cincin api yang tersembunyi di balik kabut dan muncul melalui lubang-lubang di langit. Sekali lagi, ia mencoba menjelaskan gejala alam secara natural, bukan mitologis. Ia menyusun peta dunia pertama, menggambar benua dan samudera dengan pena, bukan dengan legenda. Satu hal yang sering diabaikan dari Anaximandros adalah pandangannya tentang asal-usul kehidupan. Ia berpendapat bahwa makhluk hidup pertama muncul dari air bukan diciptakan secara tiba-tiba oleh kekuatan adikodrati. Menurutnya, manusia mungkin berasal dari makhluk mirip ikan yang suatu hari pindah ke daratan. 1.000 tahun sebelum Darwin, seorang filsuf Yunani telah membayangkan bahwa kehidupan berevolusi, bukan dengan bukti, tentu, tapi dengan nalar spekulatif yang menolak jawaban-jawaban mudah. Bagi Anaximandros, alam tidak hanya tempat asal. Alam adalah sistem yang memiliki keseimbangan. Setiap kali suatu unsur melampaui batas, akan datang hukuman. Alam akan menyeimbangkan dirinya. Ia menyebut ini sebagai semacam keadilan kosmik. Bukan hukum manusia, tapi hukum yang lebih dalam. Sebuah etika yang tertanam dalam cara kerja alam itu sendiri. Jika siang terlalu panjang, malam akan datang untuk mengimbanginya. Jika panas membakar bumi, hujan akan mendinginkannya. Dalam dunia Anaximandros, keseimbangan adalah kunci segalanya. Setelah Anaximandros, datang murid-murid seperti Anaximenes, Herakleitos, dan banyak lainnya. Setiap filsuf setelahnya, dari Plato hingga Aristoteles,
berjalan di atas landasan yang ia bangun. Ia adalah orang pertama yang berani berpikir tentang realitas tanpa mitos. Ia membuka jalan bagi ilmu pengetahuan, astronomi, bahkan metode ilmiah. Pemikirannya mungkin primitif dibanding sains modern, tapi cara berpikirnya adalah dasar dari semuanya. Apa artinya semua ini untuk kita sekarang? Anaximandros hidup di dunia yang dipenuhi mitos, hoax, dan dogma. Tapi ia tidak takut untuk bertanya. Ia berani meragukan dan berani mencari jawaban tanpa mengandalkan cerita lama. Di zaman sekarang, kita juga hidup di dunia yang penuh informasi palsu, teori konspirasi, dan dogma baru. Kita butuh lebih banyak orang seperti Anaximandros. Orang yang bertanya dengan jujur, orang yang tidak puas dengan jawaban instan, orang yang mau mencari apeiron mereka sendiri, sumber sejati dari segala hal. Anaximandros mungkin sudah lama tiada, tapi suaranya, pemikirannya, dan keberaniannya masih menggema hingga hari ini. Jika kisah ini menginspirasi kamu, jangan lupa untuk klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe agar lebih banyak orang mengenal tokoh-tokoh hebat yang dilupakan sejarah. Karena, siapa tahu, dari video ini lahir Anaximandros baru di abad ini.